Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Francisca Turlatu. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Patimura. Program studi saya adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah teman-teman, saya sini akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, khususnya perbandingan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 sebagai kurikulum lama dan kurikulum merdeka sebagai kurikulum modern juga. Selain itu, saya akan juga membandingkan dengan kurikulum sekolah dasar di Jepang. Pembahasan ini akan berfokus pada sejarah lahirnya kurikulum modern, pengembangan kurikulum atau strategi penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21, serta analisis kritik terhadap dampaknya perubahan kurikulum yang telah ada di Indonesia. Nah teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum. Jadi kurikulum merupakan pedoman utama dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti di negara memiliki sistem kurikulum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, dan tujuan pendidikan nasional. Nah, kita akan lanjut tentang sisi histori kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka hadir sebagai respon terhadap tantangan pendidikan setelah pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan banyak siswa mengalami penurunan kemampuan belajar atau learning loss. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengembangkan kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, dan berpusat kepada kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka yang melandaskan pemikiran King Haji Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus meredakan peserta didik. Dalam praktiknya, guru diberikan keleluasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan atau minat siswa. Materi pembelajaran yang dibuat dalam mengalami tidak terlalu padat dan disertai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5 yang bertujuan untuk membentukkan karakter siswa yang beriman, mandiri, kreatif, gotong royong, dan menarik kritis, dan yang lebih sederhana, fleksibel, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka berlandaskan pada pemikiran King Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus merendahkan peserta didik. Dalam praktiknya, guru diberi keleluasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan minat siswa. Materi pembelajaran yang dibuat mendalam, tidak terlalu padat, serta proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila atau disebut P5 yang bertujuan untuk membentukkan karakter siswa yang beriman, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan Bhinneka Tunggal Ika dan global. Nah, kita akan masuk dalam sisi kooperatif internasional model pengembangan kurikulum. Contohnya seperti ini. Nah, jika dilihat dari model pengembangan kurikulum KBK 24 masih memiliki ciri subjek gender, yaitu kurikulum disusun berdasarkan mata pelajaran meskipun orientasinya sudah bergeser atau mencapai kompetensi. Fokus utama adalah hasil pembelajaran yang terstruktur sementara. Mereka lebih fokus menekankan pendekatan humanistik dan student center. Dalam pendekatan ini, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Proses pembelajaran dirancangkan agar siswa dapat berkembang sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, kita akan lanjut dengan sisi kooperatif internasional kurikulum di Jepang. Itu perbedaannya ya. Nah, di Jepang, kurikulum sekolah dasar juga menggunakan pendekatan humanistik, tetapi dipaduan dengan model rekonstruksi sosial. Pendidikan di Jepang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab sosial anak. Anak-anak dibiasakan membersihkan kelas sendiri dan melayani makanan siang dan bekerja sama dengan teman-temannya. Contohnya seperti ini. Selain itu, terdapat pelajaran moral yang disebabkan Newton yang secara khusus mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat kepada orang lain. Dengan demikian, pendidikan karakter di Jepang tidak hanya diajarkan dalam teori, tetapi dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sekolah sehari-hari.
Nah, kita akan masuk dalam sisi kooperatif internasional atau strategi penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21. Dalam hal penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21, KBK 2004 sebenarnya sudah menekankan pengembangan kemampuan siswa, tetapi belum memberikan perhatian besar pada pendidikan karakter. Kurikulum ini lebih fokus pada pencapaian kompetensi akademik. Berbeda dengan kurikulum itu, kurikulum merdeka secara jelas memasukkan penguatan karakter melalui P5. Melalui berbagai proyek, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, komunikasi, dan menyelesaikan masalah. Kompetensi ini sangat penting untuk menghadapi tantangan abad ke-21 di Jepang. Penguatan karakter dilakukan untuk melalui budaya sekolah yang konsisten, disiplin, tanggung jawab, kerja sama dibentuk melalui rutinitas harian sehingga menjadi kebiasaan yang melatih pada siswa. Kan masuk dalam menganalisis kritik perubahan kurikulum yang terlalu cepat di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan yang banyak guru yang belum sempat memahami kurikulum yang sedang diterapkan, tetapi sudah harus menyesuaikan diri dengan kurikulum baru. Akibatnya proses pembelajaran sering berjalan tidak optimal. Guru menjadi lebih fokus pada penyesuaian administrasi daripada meningkatkan kualitas pembelajaran. Kondisi ini dapat menyebabkan learning loss, yaitu hilangnya berbagai kemampuan belajar siswa, serta memperlebatkan kesengaja kualitas pendidikan antara sekolah yang memiliki fasilitas kurang lengkap dan sekolah yang masih terbatas. Saran dan pelatihannya kurang ada di Indonesia. Contohnya yang ada di Indonesia kurangnya ini. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga materinya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf.